Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat sempat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu walau hanya dalam via online. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang taharo. Taharo itu artinya bersuci. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab sholat. Ya, kalian sudah tahu belum apa itu sholat? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu, ini Miss ingatkan lagi ya, kita review ulang pelajaran kita yang udah kita pelajarin di dalam kelas. Salat itu artinya sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Kemudian, apa sih kegunaan daripada salat ini? Salat itu anak-anak, yakni sebagai media untuk menghubungkan manusia dengan penciptanya. Apa sih maksudnya, Miss? Media menghubungkan manusia dengan penciptanya. Kita manusia, kita seorang insan adalah seorang manusia yang diciptakan oleh siapa pencipta kita? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi untuk agar kita dapat berhubungan sama Allah, itu gimana caranya? Dengan cara sholat. Kalau kita nih mau menghubungkan, misalkan kalian mau menghubungkan sama Miss Rizka, ya, sedangkan nggak bisa ketemu langsung, gimana caranya? Perantaranya apa? Bisa melalui HP dengan cara menelpon, bisa dengan WhatsApp dengan Miss. Jadi terhubung satu sama lain. Tapi kalau sama Allah gimana Miss cara menghubungkannya? Iya, cara menghubungkan manusia dengan penciptanya, dengan Allah itu dengan salah satu caranya yakni sholat. Sholat itu adalah media untuk kita mendekatkan diri sama Allah dan berhubungan langsung sama Allah. Tetapi dalam sholat itu juga ada kualitasnya masing-masing. Gak mungkin nih kualitas sholat nih sama kayak kualitas sholat kalian. Mungkin kalian lebih khusyuk dari Miss, kita kan gak tahu ya. Atau misalkan Missnya yang lebih khusyuk dari kalian, ya itu semuanya beda-beda, semuanya tingkat kekhusyukannya. Kemudian tadi udah nih arti sholatnya udah. Sholat juga itu tadi sebagai media penghubung kita antara kita sama Allah. Allah kan pencipta manusia. Dan semua itu sudah tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang dimana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ternyata sabar dan salat itu adalah penolong kita. Jadi kalian kalau ingin ditolong oleh Allah itu dengan salah satunya yakni sabar. Sabar itu tingkat yang paling tinggi ya nak, dan gak ada habisnya. Kalau sabar itu ada batasnya berarti bukan sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya ya. Dan sholat itu sebagai penolongmu. Sholat itu bukan asal tunggat-tunggit bukan, tapi sholat itu juga sebagai penolongmu. Kapan nih sholat itu bisa menolong kita? Nanti kita bahas lagi ya. Kemudian tadi udah arti sholat sudah. Selanjutnya ini ada, ternyata sholat itu ada manfaatnya, bukan hanya sekedar hayya sholat, hayya alas sholat. Nah, ada kan seruan azan itu hayya alas sholat, bukan hanya sekedar hayya sholat, bukan, tetapi sholat itu ada manfaatnya. Setiap apa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Seperti sholat nih, sholat itu ada manfaatnya. Apa? Yuk kita simak sama-sama ya. Manfaat sholat itu yang pertama itu sebagai menutrisi tubuh manusia.
Apa Miss menutrisi tubuh manusia? Nih, menutrisi tubuh manusia. Tubuh manusia ini melakukan aktivitas setiap harinya. Seperti misalkan dari bangun tidur kita akan ada aktivitas, kemudian keseharian kita ada aktivitas. Nah, dengan adanya sholat, ternyata sholat itu bisa menutrisi tubuh kita, memberikan nutrisi sama tubuh kita agar lebih sehat dan tetap khusyuk menjalankan ibadah sholat tersebut. Ya, kemudian apalagi? Yang pertama, manfaat sholat menutrisi tubuh. Yang kedua, memelihara akal manusia. Apa Miss maksudnya memelihara akal manusia? Itulah yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan, menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Apa? Yakni akal. Ternyata sholat itu dapat memelihara akal manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu bisa untuk memelihara hati manusia. Maksudnya apa Miss memelihara hati manusia? Dengan sholat hati kita menjadi lebih terpelihara. Contoh, ketika kita ingin melihat orang bahagia, melihat orang itu senang, ada terbesit dalam hati kita itu iri, dengki, berarti hati kita tidak terpelihara. Tapi dengan adanya sholat kita mengerti. Ada suara motor ya. Nah, dengan adanya sholat hati kita itu terpelihara. Oh, semua ini ciptaan Allah dan semua ini pasti akan kembali sama Allah. Ngapain saya harus iri? Ngapain? Ya, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Jadi hati kita terpelihara dengan adanya sholat. Sholat itu memelihara hati manusia. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat, manfaat sholat itu membina dan meluruskan orang mukmin. Maksudnya apa nih membina dan meluruskan? Seperti misalkan contoh, kita mau berbuat kejahatan. Ada nih terbesit dalam hati, enak banget itu orang itu ya, harus dapat nilai 100. Pokoknya aku harus dapat nilai 100. Besok aku mau buat contekan biar aku dapat nilai 100. Nah, itu kan ada namanya terbesit pikiran jahat ya, pikiran yang buruk. Sehingga dengan adanya sholat, kita mendirikan sholat, kita menundukkan diri kita, menghambakan diri kita sama Allah. Jadi kita ingat, oh ternyata nggak boleh nih iri sama orang, nggak boleh nih sifat jahat ini harus dibuang jauh-jauh. Itulah gunanya sholat, untuk memelihara orang, untuk memelihara hati, memelihara jiwa, dan memelihara serta meluruskan pemikiran manusia. Itu manfaat sholat. Jadi manfaatnya tadi ada 4. Yang pertama menutrisi tubuh, yang kedua memelihara akal manusia, yang ketiga memelihara hati manusia, yang keempat membina dan meluruskan manusia. Jadi untuk kalian yang masih suka bolong-bolong sholatnya, berarti hatinya belum terpelihara. Gimana cara memelihara hatinya? Gimana cara memelihara akalnya dan akhlaknya? Dengan cara menundukkan diri sama Allah, menghambakan diri sama Allah dengan melalui media atau perantaranya, yakni sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah rukun Islam. Benar nggak rukun Islam? Ya benar, kan ada nyanyinya. Rukun Islam yang 5, syahadat yang pertama, salat itu kedua, zakat yang nomor 3, yang keempat puasa, janganlah sampai lupa, adapun yang kelima haji bagi yang kuasa. Nah, bukan asal-asalan. Salat itu adalah rukun Islam, bukannya rukun al-Khawarizmi. Kalau rukun al-Khawarizmi bisa berubah ya, tapi kalau rukun Islam tidak bisa berubah karena itu udah ada ketentuan dan ketetapannya. Paham? Ya. Nah, nih seperti contoh misalkan kita udah belajar tentang taharah sudah, sholat sudah, jadi semuanya harus dipahamin benar-benar biar kita beribadahnya jauh lebih khusyuk dan jauh lebih paham serta tahu maknanya, tahu artinya. Sholat itu bukan hanya sekedar merelaksasikan tubuh, bukan, tapi semuanya juga mempengaruhi batin kita. Ya, kalau sholat kita lancar, insya Allah kehidupan kita juga lancar. Kalau kita sholat yang tidak sungkan, waktu dengar azan, hayya ala sholat, langsung bergerak, insya Allah juga akan mudahkan semua urusan kita di dunia. Ya, Allah segerakan karena kalian menyegerakan panggilan Allah, dan Allah juga akan menyegerakan semua permintaan manusia. Ya.
Oke, lanjut. Kemudian hukum sholat wajib. Nah, hukum sholat wajib itu sholat wajib ada berapa? Ada 5 nih ya. Sholat asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Semua kelima sholat ini adalah hukumnya wajib. Kalau wajib dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, jadi semuanya harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban maquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi wajib ya salat. Untuk yang masih tinggal-tinggal salatnya, masih bolong-bolong salatnya, maka peliharalah salatnya agar tetap senantiasa melaksanakan salat 5 waktu. Kalau dengar azan langsung pulang ke rumah. Ya, sholat dulu, jangan dulu main, sholat dulu ya, sholat asar langsung. Ini biasaan nih kalau misalkan waktu lagi sholat azan asar kalian masih main di tengah halaman, kadang masih main kemana-mana. Itu sholat dulu nak, kerjakan dulu, tunaikan dulu sholatnya. Ya kalau udah sholat boleh main lagi. Kemudian masih yang suka subuhnya masih kesiangan, nah itu ya, itu semuanya juga dipelihara ya. Untuk waktu sholat itu juga ada waktu-waktunya. Selanjutnya waktu sholat ya. Yang pertama waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari bergeser dari posisinya di tengah-tengah langit dan berdasarkan penglihatan mata, atau bisa dibilang sekitar jam 12 lewat. Nah, di sana adalah waktu zuhur. Kemudian berakhir waktu zuhur itu sampai dengan masuknya awal waktu sholat asar. Ya, tuh untuk waktu sholat zuhur. Kemudian yang kedua waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu waktunya itu ketika ukuran bayangan sesuatu sama panjang dengan ukuran aslinya, atau sekitar jam 3:30 ya, itu untuk waktu sholat asar sampai dengan akhir waktu asar itu tenggelamnya matahari. Itu penghabisan waktu asar ya. Biasanya tuh kalau kita di pagar alam itu azan asarnya itu sekitar jam 3:30. Kemudian waktu maghrib itu masuk ditandai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian berakhir ketika sebelum mega merah itu menghilang. Mega merah itu apa, Miss? Misalkan waktu kayak mau sholat maghrib itu kan ada kan remang-remang warna merah sama campur warna biru-biru itu. Kalau mega merah itu udah hilang berarti waktu maghribnya itu udah habis nak. Makanya disegerakan sholat maghrib itu, karena sholat maghrib itu biasanya waktunya cuma sedikit. Waktu mega merah di langit itu hilang, maka habis juga waktu maghrib ya. Kemudian waktu isya. Untuk waktu isya ini dimulai sejak hilangnya mega merah. Nah, waktu mega merah itu hilang, waktu maghrib habis, waktu isya masuk. Sampai kapan? Sampai dengan 1/3 malam yang pertama, dan merujuk pada hadis yang diturunkan ya. Jadi dari waktu masuknya mega merah tadi habis, waktu isya masuk sampai dengan 1/3 malam, atau waktu maghrib itu sekitar jam 6 sore itu sampai dengan 6:30. Untuk waktu isya itu sekitar jam 7:30 sampai dengan 1/3 malam. Itu untuk waktu isya. Kemudian yang terakhir untuk waktu subuh. Waktu subuh itu dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan berakhirnya itu sampai dengan terbitnya matahari. Jadi kalau matahari itu udah siang, udah terang benderang kayak gini, itu udah habis waktu, itu sudah habis waktu subuhnya. Itulah suka kesiangan, sholat subuhnya kesiangan. Kalau sholat subuhnya kesiangan itu tanda-tanda dipeluknya sama jin, matanya didudukin sama jin, kemudian tangannya diikat sama ikatan jin, kakinya diikat, jadi males bangun, dingin, menggigil, meriang, semuanya pokoknya ya campur aduk. Karena itu tanda-tanda orang yang berteman dengan jin dan dicintai dan disukai sama jin. Karena kenapa? Dia sangat sungkan untuk bangun sholat subuh. Itu tandanya dia sudah melekat.
CS ya, CS kental sama si jin itu. Nauzubillah ya, semoga semuanya anak Al-Khawarizmi tidak seperti itu. Dan semua yang mendengarkan video ini insya Allah semoga semuanya itu terpelihara dari hal-hal yang buruk tersebut. Makanya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ya. Kemudian oh ya, untuk selanjutnya itu ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama itu Islam. Kalian beragama Islam? Kalau kalian beragama Islam maka kalian diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat itu berakal. Kalau kalian masih berakal, memiliki akal, tahu yang benar dan yang salah, kalian pasti menunaikan sholat. Tapi kalau kalian tidak berakal, berarti kalian orang iya, kayak gitu ya, nggak usah disebut ya, kayak gitu aja. Kalian udah tahu kan? Yang ketiga itu suci dari haid atau nifas. Ini biasanya untuk perempuan ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti ya. Kemudian yang keempat sampainya dakwah. Kalau kalian ini kan Miss berdakwah nih. Udah sampai sama kalian, udah tahu hukumnya apa boleh apa enggak, apa haram, apa makruh, apa. Nah, kalian udah tahu kalau sholat itu wajib, maka kalian udah terbebani dengan hukum. Kalian udah tahu nih, ini nggak boleh, ini boleh dilaksanakan dan ini nggak boleh. Jadi kalian harus laksanakan sholat itu karena dakwanya sudah sampai sama kalian. Kemudian yang kelima mampu melaksanakannya. Misalkan kalian itu tubuhnya sehat, kekar, makan masih neman ya. Kalau makannya aja masih neman, berarti kalian itu diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Karena kalian itu bukan dalam keadaan sakit atau uzur atau halangan. Jadi semuanya wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam itu baligh. Kalian ini masih kelas 2 SD, Miss Kira belum balik, tapi nggak apa-apa, kita udah terapkan dari kecil untuk rajin sholat. Insya Allah nanti kalau kalian udah besar, kalian akan terpelihara sholatnya dan terbiasa. Tapi Miss yakin nih Al-Khawarizmi semuanya pasti rajin sholat ya. Kenapa? Karena udah menjadi kebutuhan ya, kebutuhan kita, bukan kewajiban tapi kebutuhan. Jadikanlah sholat itu adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban. Kalau kewajiban kita tertekan, gimana. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah, kalau nggak, misalkan makan nih, kan makan itu kebutuhan nih. Kalau kita nggak makan, kita bakal kelaparan. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita nggak sholat, maka batin, jiwa, raga kita ini akan kelaparan. Kalau kita kelaparan, batin kita kelaparan, maka semua yang ada di dunia ini yang mengatur kita, bukan semuanya itu mengatur kita nih ya, dunia ini mengatur kita. Tapi kalau misalkan kita sholat, insya Allah kita bisa mengendalikan diri dan kita yang mengatur dunia ya. Mengatur dunia gimana maksudnya Miss? Ya jangan mau diperbudak oleh dunia karena dunia ini hanya bersifat sementara dan semuanya hanya fana, tidak kekal dan tidak abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan di akhirat nanti ya. Perjalanan masih panjang, tetap semangat beribadah dan tetap semangat mencari ilmu, thalabul ilmi sampai dengan habis masa, sampai dengan Allah bilang stop, kalian habis masanya di dunia. Misalkan udah expired nih, kita di dunia udah expired, udah habis masanya, maka kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebelum dunia ini kita tinggalkan, maka tanamlah semuanya kebaikan-kebaikan itu di dalam dunia ini, kita tanam semuanya. Nanti akan kita tuai hasilnya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Paham? Insya Allah paham. Jika tidak paham maka boleh ditanyakan lebih lanjut sama Miss ya. Boleh melalui komen di kolom komentar boleh, atau boleh dengan telepon Miss. Oke? Jadi Miss ingetin lagi, salat itu sebagai media kita untuk menghubungkan diri kita sama Allah ya. Untuk menghubungkan kita sama Allah itu dengan melalui salat. Kalau kalian ingin menghubungkan diri kalian sama Allah, maka menjadikanlah diri kalian itu sebagai hamba dengan cara menghambakan diri melalui sholat. Sholat wajib udah kita laksanakan, sholat sunnah juga udah kita kerjakan, sholat udah kita kerjakan, semua amalan-amalan itu sudah kita kerjakan. Insya Allah akhirat menanti kita dengan bekal yakni pahala dan menempatkan kita pada surganya Allah yang tertinggi. Amin. Itu doa kita bersama, doa Miss dan doa kalian semua. Baiklah Miss, cukupkan sampai di sini.
Apabila terdapat kesalahan, Miss mohon maaf. Apabila penjelasannya terlalu cepat, Miss mohon maaf juga. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila terdapat kekilapan itu datangnya dari Miss. Cukup sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.